Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi, di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang bukan merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada suatu makhluk pun di muka bumi ini yang bukan merupakan ciptaan Allah. Kita manusia adalah ciptaan sinten? Allah. Hewan adalah ciptaan Allah. Tumbuhan adalah ciptaan Allah. Bumi tempat kita tinggal itu merupakan ciptaan Allah. Langit juga demikian, ya. Termasuk yang diciptakan oleh Allah juga adalah waktu. Apa? Waktu. Ya, siang, malam, bulan, tahun, hari, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahabijaksanaannya membuat makhluk-makhluk ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Misalnya ya, Allah menciptakan ada orang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Mana yang lebih istimewa? Orang yang beriman. Ya. Di antara orang yang beriman beda-beda keistimewaannya, walaupun sama-sama punya keistimewaan. Antara nabi dengan wali, lebih istimewa mana? Nabi. Walaupun sama-sama memiliki keistimewaan, tapi keistimewaan nabi lebih besar daripada keistimewaan wali. Bahkan di antara nabi sendiri, Rasul sama nabi sama atau beda? Beda. Lebih istimewa mana? Rasul. Bahkan di antara para rasul sendiri ada namanya ulul azmi. Ya. Rasul yang ulul azmi dengan rasul yang bukan ulul azmi lebih istimewa mana? Yang ulul azmi. Ulul azmi ada berapa, Bu? Ulul azmi ada berapa? 5. Siapa coba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Satu lagi siapa? Nabi Nuh. Ya. Di antara 5 ulul azmi ini, keistimewaannya sama apa beda? Beda. Yang paling istimewa sih Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang memberikan keistimewaan itu? Allah. Tempat antara Kedung Wuluh sama Mekah sama atau beda? Beda. Antara Mekah sama Madinah sama atau beda? Beda. Ya. Antara Madinah sama Masjidil Aqsa sama atau beda? Beda. Siapa yang lebih mengistimewakan Mekah dibandingkan Madinah, Madinah dibandingkan Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa dibandingkan Kedung Wuluh? Siapa? Oh. Mekah yang nyiptakan siapa? Oh. Kedung Wuluh pun juga demikian, Madinah pun juga demikian. Allah yang menciptakan. Waktu antara satu waktu dengan waktu yang lain, Allah ciptakan memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ya. Antara bulan Ramadan ya dengan bulan selain Ramadan sama atau beda? Beda. Bahkan antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan sama atau beda? Beda. Di akhir Ramadan antara malam ganjil sama malam genap sama? Beda. Ya. Yang membeda-bedakan itu sinten? Allah yang maha bijaksana. Ya. Dan kita sebagai makhluknya tidak boleh protes. Wong yang bikin semua itu adalah siapa? Allah. Loh kita juga termasuk bikinannya Allah, kok protes gimana sih? Ya. Nah, dengan kemahabijaksanaannya Allah menciptakan antara satu hari dengan hari yang lain itu berbeda. Ya. Dalam satu pekan yang paling istimewa hari nopo? Hari Jumat. Ya. Kenapa enggak hari Kamis? Ya terserah Allah toh. Wong Allah yang bikin kok kita protes. Ya. Nah, di antara hari-hari istimewa itu ada hari yang sangat istimewa. Namanya hari apa? Arafah. Kapan hari Arafah? Besok. Ya. Karena hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sekarang tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti kurang 1 hari lagi kita akan ketemu dengan salah satu hari paling istimewa sepanjang tahun. Keistimewaan hari Arafah ini berdasarkan banyak dalil. Ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khusus. Dalil yang sifatnya umum sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu. Ya. Ketika kita membahas sebuah tema, judulnya apa? Aku nembe takon judulnya. Urung takon apa nih? Isine lho, judulnya wis kelalen kepriwe isine jajal. Apa judulnya? Panen napa? Pahala di 10 awal Dzulhijjah. No, kudu dipancing. Ya mending Ustaz daripada orang kan. Ya. Panen pahala di 10 awal Dzulhijjah. Saat itu kita sampaikan bahwa
10 awal Dzulhijjah itulah hari yang paling istimewa. Karena amal saleh yang dilakukan di 10 hari itu adalah amal yang paling disukai oleh sinten? Oleh Allah. Paling dicintai oleh Allah, paling agung di sisi Allah. Ini dalil umum namanya. 10 hari. Ya. 10 hari itu berarti dari tanggal berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Nah, hari Arafah masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Ini dalil umumnya. Adapun dalil khususnya juga banyak. Ya. Di depan kita saya bawakan ada 4. Ya, sekurang-kurangnya ada 4 ya hal atau 4 dalil yang menunjukkan betapa istimewanya hari Arafah. Yang pertama, hari Arafah adalah hari pembebasan terbesar dari neraka. Maksudnya bagaimana Ustaz? Di hari Arafah ini banyak banget manusia yang oleh Allah dibebaskan dari neraka. Maksudnya banyak banget manusia yang diampuni dosanya sehingga nggak jadi masuk neraka. Paling banyak manusia dibebaskan dari neraka adalah pada hari Arafah ini. Apa kata Nabi SAW? Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu di hari tersebut 1 hari saja banyak banget manusia yang oleh Allah diampuni dosanya. Saking banyaknya ya manusia yang oleh Allah diampuni dosanya, dibebaskan dari neraka. Sampai disebutkan dalam sebuah athar, setan itu di hari Arafah sedia pol. Kenapa? Sedia pol. Kecewanya luar biasa setan. Tertunduk, sedih, ya, lesu, kecewa. Kenapa setan kecewa? Karena kehilangan banyak calon teman. Jadi setan itu kan berburu, nggih. Berburu nopo? Berburu teman. Untuk menemani di mana? Di neraka. Gagal setan. Berarti kalau kita menggagalkan setan, harusnya kita senang nopo sedih. Jenengan menggagalkan proyek setan, senang nopo sedih? Senang lah. Harusnya kita tuh sedih kapan? Ketika mensukseskan nopo proyeknya setan. Ya. Contoh orang mensukseskan proyek setan pripun Ustaz? Contohnya tukaran. Napa? Tukaran. Bertengkar, urusan remeh-temeh, dunia, ora wawuh. Itu jenengan sedang mensukseskan proyeknya siapa? Setan. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, walakin fit tahrishi bainahum. Jadi setan itu punya proyek besar, yaitu menimbulkan dan memunculkan permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita bermusuhan dan jadi kompor, jadi apa bu? Kompor. Ngompori permusuhan, itu berarti menjadi tim sesnya setan. Ya.
Purun tim setan. Ya, tim sukses proyek setan. Naudzubillahi min dzalik. Maka waspada, Bapak Ibu yang kami hormati. Besok ini, ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dibebaskan dari neraka. Tapi nggak semudah itu. Ya, jadi kita tekadkan nih, nggih. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya bisa zero maksiat. Zero niku napa? Nol. Ya. Bertekad dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan di hari yang paling mulia, di hari Arafah ini, saya bisa menghindarkan diri saya dari dosa dan maksiat. Ya. Dosa mata, dosa apa lagi? Telinga, dosa mulut, dosa apa lagi? Tangan, dosa kaki, dosa hati. Ya. Masing-masing dari kita, insya Allah, kalau jujur, tahu dari anggota tubuh yang tadi saya sebutkan tadi, sering dipakai buat apa? Berbuat dosa. Ya. Dan insya Allah masing-masing dari kita itu kalau jujur itu tahu bahwasanya maksiat apa yang biasa dilakukan oleh anggota tubuh itu. Matanya biasanya buat apa, telinganya biasanya buat apa, lisannya biasanya buat apa, hatinya biasanya diisi apa. Tahu. Ya. Asal jujur dan punya ilmu. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa oh, saya itu dosanya di sana, maka kita berusaha untuk mencegah itu. Seperti kita tahu, oh, di sana itu ada kalau kita naik mobil, biasanya kita menghindari apa? Naik motor, naik mobil menghindari lubang. Lubang di mana? Di jalan. Saking seringnya kita melewati suatu jalan, kita tahu nih. Oh, nengkana kayak anak apa? Lubang. Maka kita berusaha apa? Begitu mendekati kita menghindar. Itu namanya mengantisipasi diri. Oh, saya biasanya itu mata tergoda untuk berbuat dosa kapan? Pas nyekel HP. Berarti aja nyekel HP. Aduh. Oh, aduh. Nanti kalau ada yang hubungi gimana? Oh, HP. Tergantung kan HP buat apa toh? Biasanya saya itu akan tergoda maksiat kalau HP nyetel aplikasi. Pada orang duwe HP apa? Nyetel YouTube padanya. Oh, berarti besok YouTube pray. Ya. Jadi kita ini tahu semuanya bahwa potensi dosa kita itu di mana gitu. Kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, besok maka kita berusaha untuk menghindarkan itu. Ya. Dosa lisan. Ya. Yang paling sering terjadi nopo? Ngerasani. Biasanya ngerasani itu terjadi ketika ketemu sama teman. Ya. Dan teman yang biasanya gayeng diajak untuk ngerasani sudah teridentifikasi. Ya, wonge kae. Yang satu tipe, yang satu frekuensi, sama-sama tukang ngerasani. Berarti besok pripun aja ketemu. Karena kita tahu kalau sudah ketemu sama dia, godaannya besar. Itu namanya mengantisipasi dosa. Ya. Dan ini harus kita lakukan, Bapak Ibu.
Kalau memang kita pengen termasuk golongan yang tadi disebutkan. Ya. Dan ini bagian dari perjuangan. Bagian dari upaya. Bagian dari mujahadah. Usaha keras kita untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikata. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat. Maksudnya kata para ulama, turun ke langit dunia. Mendekati siapa? Mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Inilah keistimewaan jamaah haji. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di hari Arafah, mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Summa yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu merasa bangga, merasa senang dengan datangnya orang-orang dari seluruh penjuru dunia ke satu tempat, namanya tempat apa? Arafah. Semuanya datang meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang mengundang kita untuk naik haji. Ya. Mudah-mudahan kita bisa nyusul. Ya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ma arada haula. Apa yang diinginkan oleh mereka? Ya. Ini pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Apakah Allah enggak tahu sehingga bertanya? Apa yang diinginkan mereka semua? Allah emang nggak tahu keinginan orang-orang tersebut? Tahu. Masa nggak tahu? Wong Allah itu Al-Alim. Napa Al-Alim? Yang maha mengetahui. Maka para ulama menjelaskan maksud dari pertanyaan ini adalah bahwa Allah mengabulkan semua keinginan mereka. Jadi bukan Allah nggak tahu keinginan mereka. Tapi Allah akan mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Sehingga berdoa di hari Arafah. Nanti kita akan bahas di poin yang kedua. Adalah doa yang paling istimewa. Ya. Oke. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, napa? Doa di hari Arafah adalah doa yang terbaik. Saya tanya, doa itu kapan? Jangan sepi. Doa itu kapan? Kapan saja. Hari ini boleh nggak berdoa? Besok? Apa maning? Ya. Siang boleh nggak? Malam? Doa itu kapan saja. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, antara satu hari dengan hari yang lainnya, perbedaan hari itu bisa membuat doa menjadi lebih istimewa. Ya. Dan itu sesuatu yang Allah tetapkan dengan hikmahnya. Ya. Salah satu waktu yang paling spesial untuk berdoa adalah hari Arafah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya, berarti salah satu amal solih yang tidak boleh kita lewatkan besok adalah doa. Ya, sudah siap belum? Sudah siap belum? Siap apa? Donga. Wis ngumpulakan apa dongane? Kan ada sebagian orang udah doa nembe 2 menit wis entong apa maning ya? Kentongan apa? Donga. Padahal saya tanya, doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak atau tidak? Banyak banget. Kalau jenengan bingung tuh buku, ya, buku-buku doa di Teimat, ya. Itu banyak banget di situ. Tuntunan doa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kalau jenengan bingung mau doa apa, beli buku itu. Daripada bingung, apa? Baca. Ustaz, donga karo maca. Loh, salahnya ngendi? Salahnya di mana? Ya. Kecuali kalau sambil sujud kan angel. Baca sambil sujud gimana? Maksudnya baca tulisan gitu loh. Loh, emang doa hanya ketika sujud saja? Ya. Antara azan dengan iqomah, kemudian semua hari, semua waktu besok itu doa istimewa. Ya. Mau pagi, mau sore, mau malam, ya. Maka bawa buku doa itu. Ya. Kalau memang kita mau kemana-mana, besok misalnya ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalin, gitu, nggih. Mau ke rumah sakit misalnya sudah terlanjur ada jadwal kontrol misalnya. Jangan lupa bawa apa? Buku doa. Ya. Terus sambil apa? Sambil baca doa tersebut. Lah Ustaz aneh temen lagi ngantri tangannya kayak gini Ustaz. Loh ndak harus Bapak Ibu. Tidak harus ketika berdoa tangan kita apa? Kita angkat, tidak harus. Itu sunnah. Ya. Seandainya dalam sebuah kondisi kita tidak bisa melakukan itu, ya enggak apa-apa. Ya. Itu salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor. Salah satu faktor doa dikabulkan, bukan satu-satunya faktor. Jadi sambil kita megang buku, kemudian kita baca doa tanpa kita mengangkat tangan, karena kita lagi ngantri di mana tadi? Di poli, ya. Itu tidak apa-apa. Kita megang buku, kita baca doa. Ya. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa kapan? Di hari Arafah. Terus kata Nabi SAW, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan ucapan yang terbaik yang aku ucapkan, aku niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi sebelumku. Jadi kalimat yang paling istimewa, yang paling top, yang paling spesial, yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum beliau adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Berarti kalimat ini jangan sampai kelewat. Kapan? Besok hari Arafah. Diperbanyak sebanyak mungkin. Selain
Doa. Ya. Minimal itu dibaca ketika zikir pagi dan zikir petang. Ya. Berapa kali kalau zikir pagi petang? Ada 3 pilihan. Boleh yang 1 kali, boleh yang 10 kali, boleh yang 100 kali. Jadi bacaan tadi itu bisa dibaca di pagi sekali atau 10 kali atau 100 kali. Di sore boleh dibaca sekali atau 10 atau 100. Biasanya milih pira? Ya siji. Giliran duit milih sing akeh. Ya. Paling tidak itu kita baca. Itu namanya zikir muqayyad. Zikir apa? Muqayyad. Zikir yang sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, tata caranya, bacaannya. Itu muqayyad. Nah, kalau sudah yang muqayyad ini jenengan kerjakan, bisa jenengan tambahi dengan zikir jenis kedua, yaitu zikir mutlak. Zikir mutlak itu yang tidak ditentukan apa? Jumlahnya. Jadi sudah dibaca nih pagi, Ustaz saya sudah selesai, Ustaz baca yang tadi yang 100, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi saya masih pengen Ustaz baca itu. Monggo, enggak apa-apa. Itu namanya zikir mutlak. Ya. Sambil naik kendaraan, ya, sambil duduk di depan rumah, ibu-ibu sambil nopo masak, ya, bapak-bapak mungkin masih punya kebun atau masih punya sawah, sambil di sawah, yang punya toko sambil jaga nopo toko. Kalau yang mutlak itu jumlahnya berapa Ustadz? Bebas, namanya juga mutlak. Ya, bebas, nggak ditentukan ininya apa jumlahnya, ya waktunya juga nggak ditentukan. Oke, ini keutamaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok. Ya, jadi kita tahu Bapak Ibu bahwa yang namanya ibadah di dalam agama kita, sholat, kemudian haji, ya, kemudian juga ibadah yang lain itu ada sesuatu yang namanya rukun, ada sesuatu yang namanya wajib, dan ada sesuatu yang namanya sunnah. Ya, dalam sholat mirip seperti itu. Sholat, ya. Itu ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari 3 ini yang paling tinggi yang mana? Rukun. Ya. Kalau dalam sholat contohnya rukun apa? Baca Al-Fatihah. Contoh. Ya, baca Al-Fatihah. Kalau wajib contohnya apa? Duduk tasyahud awal. Itu apa? Wajib. Sunnah contohnya apa? Nah? Apa? Baca suratan, betul. Baca apa? Suratan. Setelah baca Al-Fatihah. Nah, di dalam haji pun juga demikian. Ada rukun, ada apa? Wajib, ada sunnah. Salah satu rukun yang paling penting adalah di dalam ibadah haji, wukuf di Arafah. Ngomong-ngomong, wukuf siapa artinya? Wukuf. Wukuf itu adalah tinggal. Kenapa? Tinggal. Tinggal siapa? Manggon. Kenapa? Manggon, bukan tinggal. Selamat tinggal, bukan. Tinggal itu
berdiam. Engko menang dari bertempat, ya. Tinggal di sebuah lokasi dan area namanya apa? Arafah. Itu namanya wukuf. Waktunya kapan wukuf di Arafah itu? Waktunya mulai dari ba'da zuhur sampai maghrib. Itu namanya wukuf. Berarti ba'da zuhur itu ya jam pinten? Ya jam 12:30 gitu ya. Sampai menjelang maghrib. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekitar berapa jam? 5 jam. Selama 5 jam itu kita berada di sebuah lokasi namanya Arafah. Ngapain Ustadz? Ya tadi udah dijelasin. Doa, zikir, ya. Kita habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah Bapak Ibu, Rasulullah SAW selama 5 jam itu, kira-kira, itu beliau di atas ontanya dan berdoa. Berapa jam? 5 jam. Donga 5 jam. Priwe jajal kira-kira kentongan orang hitungan. Ya jenengan kali kulo ya kentongan. Yang berdoa Rasulullah SAW. Beliau paling istirahatnya kalau pas mau minum saja. Ya, haus kan? Karena bedanya ya orang haji sama orang tidak haji. Kita nih, kalau orang haji di hari Arafah nggak disunahkan puasa. Kalau kita disunahkan apa? Puasa. Ya. Jadi beliau berdoa. Ya. Bahkan sampai ketika berdoa itu kainnya jatuh, ya, Anda orang yang ngambilin. Jadi beliau tetap fokus gitu berdoa. Padahal di sana kan panas nopo adem. Panas. Ya. Orang kayak dewek makanya enak ya. Pakai kipas, pakai AC ya. Kalau dulu belum ada itu semua. Ya. Paling pun kalau ada ya hanya sekedar iup-iup gitu ya. Kain gitu, hanya sekedar untuk mengurangi sengatan matahari. Ya. Itu namanya wukuf. Dan wukuf ini kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Al-Hakim, haji adalah Arafah. Alias intinya haji adalah wukuf di Arafah. Berarti kalau ada orang, Bapak Ibu, melakukan semua ritual haji dari awal sampai akhir kecuali wukuf, hajinya tidak sah. Bayangkan ya, semua kegiatan haji dia jalankan kecuali apa? Wukuf. Siji tok iki ora dilakoni, hajinya tidak sah. Makanya wukuf ini adalah amalan paling apa? Inti dalam ibadah haji. Sehingga asal jenengan tahu, jamaah haji yang jumlahnya 2 juta hari ini, ya, bahkan di Masjidil Haram sekarang bisa muat 2,5 juta, dan mudah-mudahan Allah menguatkan pemerintah Arab Saudi untuk lebih memperluas fasilitasnya sehingga bisa semakin apa? Banyak yang untuk berhaji, yang bisa berhaji. Dari sekian juta manusia itu yang sedang berhaji, ada nggak yang sakit? Banyak. Bahkan sakit parah. Nggak bisa kemana-mana. Harus opnam di rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Ratusan orang yang sedang opnam itu semuanya dibawa ke Arafah. Menggunakan fasilitas terbaik. Jadi kalau misalnya yang sakit itu ada 500 orang,
Berarti akan disediakan 500 ambulan. Lengkap dengan peralatannya. Jadi kalau dia harus cuci darah, ya cuci darah di Arafah. Kalau dia harus dipantau jantungnya, ya mesin jantungnya disediakan. Bahkan kalau perlu, pakai helikopter. Supaya bisa wukuf di Arafah. Itu tanggung jawabnya nopo? Pemerintah Arab Saudi. Jadi udah gemen-gemen. Gak asal mereka ngurusi ibadah itu. Ya. Kenapa? Karena mereka ngerti betul bahwa Arafah itu, wukuf Arafah itu adalah intinya haji. Kok sampai ada jamaah haji datang gak wukuf di Arafah? Tamat bisa haji nih gue. Baleni maning tahun ngarep gue. Ya. Ini keutamaan yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Puasa di hari Arafah sangat apa? Istimewa. Satu hari nggih, besok nggih. Pun siap napa dereng? Alhamdulillah, ya. Apa kata Nabi SAW? Siyamu yaumi Arafata. Puasa di hari Arafah, di hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap kepada Allah an yukaffiras sanata allati qablah. Akan menggugurkan dosa 1 tahun yang lampau, wassanatal lati ba'dah, dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Berarti berapa tahun nih, 2 tahun. Dosa 2 tahun. Banyak apa sedikit? Jangankan dosa 2 tahun Bapak Ibu, dosa seminggu akeh banget. Jangankan seminggu, sehari. Coba kalau kita ditanya, Pak, Bu, wingi dosane ana pira? Wingi tok ya, wingi. Jawabnya embuh. Embuh itu saking akeh. Ini ada peluang istimewa. Amalan dilakukan cuma sehari. Dari pagi, dari subuh sampai apa? Maghrib. 1 hari dijalankan dengan baik, 2 tahun dosa habis. Bersih. Digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek mboten puasa rugi mboten? Pol. Rugi banget. Ya. Saya enggak katakan puasa hari Arafah niku wajib, enggak. Memang itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kita kehilangan keistimewaan yang mungkin enggak terulang. Kenapa mungkin enggak terulang? Karena bisa saja besok kita meninggal. Setelah puasa, bahkan sekarang, mungkin saja kita meninggal. Makanya kita niatkan, ya Allah, seandainya Engkau beri aku umur, ya Allah, besok aku puasa. Tekad bulat di dalam hati. Ya. Sehingga seandainya Allah takdirkan, kok umur kita cuma sampai sekarang, pergi terus apa? Mati. Setelah ini kita meninggal, maka kita sudah mendapatkan apa? Pahalanya. Dan pahalanya kata Nabi SAW, kamilan, full, pahala sempurna. Jadi bukan ada diskonnya. Enggak. Pahala kok didiskon? Ya enggak. Pahala full akan didapatkan. Asal niatnya apa? Tulus, ikhlas, bulat, temenanan. Ya. Kalau ternyata sampai besok Ustadz kita masih hidup gimana? Ya alhamdulillah. Malah pahalanya berlipat minimal berapa? 10. Ya, kan kelipatan pahala itu buat orang yang beramal minimal berapa? 10. Bisa sampai 700, bisa lebih dari itu. Ya, maka ayo tekadkan
niat ya, bulatkan tekad untuk apa? Untuk puasa besok insya Allah. Waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung